Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di praktikum kecerdasan buatan di pertemuan keempat, minggu keempat. Jadi di minggu keempat ini kita akan belajar tentang representasi pengetahuan dengan logika proposisi. Sebelum masuk ke praktikumnya, kita bahas dulu teori pendukungnya. Jadi, untuk teori pendukung dari materi representasi pengetahuan dengan logika proposisi, yaitu pengetahuan. Pengetahuan atau knowledge didefinisikan sebagai fakta atau kondisi sesuatu atau keadaan yang timbul karena suatu pengalaman. Pengetahuan merupakan cabang ilmu filsafat, yaitu epistemologi. Berkenaan dengan sifat, struktur, dan keaslian dari knowledge. Nah, dalam konsep AI atau kecerdasan buatan, itu ada berbagai teknik menyajikan pengetahuan, yaitu aturan produksi, jaringan semantik, graf, frame, dan skemata, logika proposisi, list, dan tabel keputusan. Nah, pada pertemuan keempat ini, kita akan mempelajari materi representasi pengetahuan, yang mana dibahas adalah logika proposisi. Representasi ini menggunakan ekspresi-ekspresi dalam logika formal untuk merepresentasikan basis pengetahuan. Bahasa representasi harus dapat membuat seorang programmer mampu mengekspresikan pengetahuan untuk mendapatkan solusi suatu masalah. Nah, proposisi adalah kalimat deklaratif yang bernilai true atau salah, false, tapi tidak dapat sekaligus keduanya. Kebenaran atau kesalahan dari sebuah kalimat disebut nilai kebenarannya atau truth value. Sebelumnya untuk materi proposisi ini sudah dipelajari ya di mata kuliah logika informatika. Jadi di kecerdasan buatan ini kita membahas lebih lanjut lagi dan implementasinya di dalam AI atau kecerdasan buatan. Lanjut, jadi untuk contoh berikut ini untuk proposisi ya. Jadi kita flashback sedikit di masa-masa mata kuliah logika. Jadi di sini ada beberapa kalimat yang merupakan proposisi dan mana yang bukan. Jadi contohnya pertama adalah A, 6 adalah bilangan genap. B, Soekarno adalah Presiden Indonesia yang pertama. C, 2 tambah 2 sama dengan 4. D, ibu kota provinsi Jawa Barat adalah Semarang. Nah, dari contoh-contoh A sampai I ini kan merupakan preposisi. Nah, tapi ada yang nilainya benar dan ada yang nilainya salah. Nilainya benar yang mana? Jelas ini ya, yang A dan B ini nilainya benar. Karena 6 adalah bilangan genap dan itu memang benar. Nah, tapi ada yang salah. Mana yang salah? Kita lihat poin D. Ibu kota provinsi Jawa Barat adalah Semarang. Ini jelas salah ya, karena ibu kota provinsi Jawa Barat adalah Bandung. Gitu. Nah, eh, nah untuk yang F, G, H, dan I itu eh, itu tidak bisa apa ya ditetapkan kebenarannya. Namun nggak mungkin salah juga karena kita kan bisa apa ya nentuin gitu loh. Misalnya nih kayak proposisi F kita bisa andaikan benar hari kemarin memang hujan, nah atau salah hari kemarin tidak hujan. Nah jadi belum tentu benar dan belum tentu salah. Nah demikian pula halnya untuk proposisi G dan H. Proposisi I bisa bernilai benar atau salah, karena sampai ini belum ada ilmuwan yang dapat memastikan kebenarannya. Yang ini, kehidupan hanya ada di planet bumi, kan untuk planet lain belum tahu. Nah, jadi lanjut, kita ke bagian operator ya. Jadi, kita dapat membentuk proposisi baru dengan cara mengkombinasikan satu atau lebih preposisi. Operator yang digunakan untuk mengkombinasikan proposisi disebut operator logika. Operator logika dasar yang digunakan adalah and, or, atau not. Nah, dua operator pertama, and dan or ini dinamakan operator biner, karena operator tersebut mengoperasikan dua buah proposisi. Sedangkan operator ketiga, not, dinamakan operator uner, karena ia hanya membutuhkan satu buah proposisi. Begitu. Nah, untuk selanjutnya, kita langsung ke praktikum saja ya. Ini karena untuk sisanya kurang lebih sama seperti di atas. Jadi untuk praktikumnya di sini udah ada listing code di poin 4.4. Nah, jadi silakan teman-teman coding di text editor masing-masing.
di Visual Studio Code atau di Sublime Text. Nah, di sini saya sudah ngoding ya. Di sini saya udah coding. Nah, oke teman-teman, jadi di sini saya udah coba ngoding ya untuk listing code yang di modul KCB. Jadi untuk codingan program representasi pengetahuan dengan logika proposisi dalam AI kurang lebih seperti ini gitu ya. Kita coba jalanin dulu ya programnya. Nah, jadi di sini saya jalaninnya agak berbeda dengan teman-teman. Kalau teman-teman mungkin lewat Visual Studio Code ya. Jadi di sini saya jalaninnya lewat Anaconda Prompt. Nah, ini merupakan output dari program yang ada di coding. Kenapa bisa kayak gini ya outputnya? Nah, kita coba bahas dulu ya codingannya. Nah, kita coba jelasin dari bagian atas sampai bawah codingannya. Jadi untuk paling atas ini, from AI package atau import expression ini untuk ini ya, ngimport package-nya. Import AI package yang kemarin udah disebar oleh asisten. Jadi package-nya itu tuh bakal kepake di codingan ini karena mengandung ini expression ini dipakai untuk codingannya. Jadi kita perlu melakukan import package begitu. Selanjutnya untuk bagian baris keempat sampai keenam ini fungsi ya, fungsi untuk simbol nantinya, simbol yang bakal kita deklarasikan dari simbol logika yang kayak dan, atau, terus juga implikasi, biimplikasi, dan sebagainya. Oke, lanjut lagi ke bawahnya. Ini baris ke-8 sampai ke 55 ini merupakan fungsi ya, fungsi juga, tapi dia tuh mendeklarasikan expression dengan modelnya tuh seperti apa sih gitu. Nah, jadi ini pertama nih, dia ada kondisi. Di saat nanti misal ada ekspresi logika yang seperti ini kan negasi ya, negasi atau not. Nah, jadi nanti dia akan mengolah gitu loh. Dia tuh nilainya apa not. Nah, ini kan not P gitu. Lanjut juga ke bawahnya, ini operasi OR ya, atau, dan juga ini untuk operasi dan. Nah, ini untuk implikasi, dan ini untuk biimplikasi. Gitu ya. Jadi ini untuk apa ya? Pendeklarasian dalam Python mengenai operator-operator logika. Nah, maksudnya nanti di saat kita mengolah, misal ada dua proposisi A dan B, terus apa tuh namanya? Operatornya apa yang menghubungkan antara dua proposisi tersebut. Nah, misal nanti antara salah satu di antara konjungsi atau disjungsi atau implikasi. Nah, nanti program bakal mengelolanya di sini gitu. Nah, kita coba di bagian mainnya ya, lihat. Nah, ini di bagian mainnya nih, kayak yang saya jelasin tadi, setelah dideklarasikan fungsi untuk operator logikanya di fungsi ini, def is true. Nah, kita di bagian mainnya itu tinggal mengekspresikan operatornya, maksud saya proposisinya. Jadi di sini udah dideklarasikan A dan B ya, ekspresi logika A dan B. Nah, jadi setelah diekspresikan, kita membuat variabel atau objek model dengan isi nilai pada ekspresi. Di sini A bernilai false dan B bernilai true. Di sini saya udah ini ya, tuliskan kalau A ini di sini nilainya false dan B nilainya true. Ini teman-teman bisa ganti juga nanti di sini disesuaikan. Ini cuma percontohan aja. Di sini saya contohkan misal untuk preposisi A itu nilainya false dan preposisi B bernilai true maksud saya. Nah, lalu untuk selanjutnya kita perlu membuat variabel atau objek query dengan isi ekspresi logika dan A dan B. Nah, jadi
Setelah dideklarasikan kalau A nilainya false dan B nilainya true, kita coba di sini. Kita coba apa ya? Pakai operator logikanya gitu. Di sini saya contohkan A dan B. Nah, A ini kan nilainya false dan B nilainya true. Nah, kalau dalam aturan logika, kalau misalnya false dikonjungsikan dengan true, itu kan pasti nilainya false ya, karena itu aturannya udah jelas ada gitu. Seperti di logika kemarin. Jadi kalau misalnya A nilainya false dan B nilainya true dan dua hal ini dikonjungsikan, pasti nilainya false gitu. Kita coba lihat di hasilnya ya, kita bandingkan. Nah, ini nilai A dan B adalah false gitu. Karena memang seharusnya begitu gitu. Nah, ini kenapa bisa nilainya false? Karena setelah dikelola di bagian sini gitu. Nah, ini di bagian sini. Jadi ini disesuaikan dengan aturan logika yang sudah ada gitu loh. Gitu ya. Nah, ini untuk bagian bawahnya ini untuk coba lagi gitu ya. Maksudnya kayak kita coba operator yang lain, di sini kita pakai OR gitu. Nah, untuk OR ini, nah kalau misalnya dia diketahuinya A-nya false dan B-nya true, pasti nilainya true, karena untuk disjungsi atau OR, itu kan kalau salah satu nilai preposisinya bernilai salah, ya, jadi antara benar dan salah, di antara duanya itu ada salahnya, itu pasti bernilai benar. Nah, ini ya, true. Nah, jadi itu kurang lebih untuk implementasi program untuk materi representasi pengetahuan dengan logika proposisi. Nah, untuk apa namanya ekspresi-ekspresi lain, teman-teman bisa coba. Dan juga untuk aturan-aturannya, teman-teman bisa flashback lagi untuk nginget-nginget di materi logika kemarin. Karena untuk post-test, nah post-testnya nanti bakal kayak gini ya. Teman-teman bakal coba setelah implementasi codingan listing code tadi 4.4, teman-teman cobain query-query ini. Nah, yang ini. Nanti kan, nah ini apa ya, menggunakan banyak preposisi. Contoh yang di bagian B, A, B, C, D. Nah, nanti silakan teman-teman explore sendiri, mengembangkan dari codingan yang udah ada di sini. Oke? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk praktikum KCB pertemuan keempat ini tentang representasi pengetahuan dengan logika proposisi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.